Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jika. Kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan hasil pencarian di list box. Nah, tentunya hasil pencariannya itu berupa hasil dari unique data, artinya tidak akan menampilkan data ganda. Nah, di sini sudah kita lihat, di sini sudah data-data ganda. Untuk menandai data ganda bisa kita blok, conditional formatting, highlight, duplicate value. Nah, di sini. Nah, artinya di sini yang berwarna merah maron atau agak merah kecoklatan ini datanya ganda. Dan ini ada nama 1, nama 1, nama 2, dan yang enggak ganda hanya nama 4, nama 5, dan nama 8. Ini contoh data saja ya. Oke, nanti kita buat pencarian dengan PBA sebuah form. Nanti kita klik seperti ini tampilannya ini. Kita cukup mengklikkan nama, misalnya nama 1, kita klik cari, maka akan tampil pencarian. Tentunya datanya tidak ganda lagi, hanya menampilkan 1 saja. Oke, lanjut kita mulai. Kita tampilkan ini. Kita pindah ke Visual Basic. Jangan lupa untuk klik Alt F11 atau Visual Basic, kemudian buat form. Ini yang terdiri, kita masukkan adalah 1 buah text box, 1 buah command button atau button, dan 1 buah list box. Nah, jika sudah, kita langsung ke coding. Untuk codingnya tentunya di sini tidak panjang ya, mudah saja. Nah, kita buat, kita klik 2 kali di sini. Apa nih? Yang pertama kita buat dulu untuk header list box-nya ya. Untuk header list box, nanti headernya kita buat otomatis sesuai dengan dari kolom yang ini. Oke, kolom dan row 1, kolom A sampai D. Oke, nah yang pertama kita list box add item. Oke, dia akan menambahkan item ke dalam list box. Setelah itu apa item yang mau kita tambahkan, yaitu kita buat sebuah perulangan aja biar nggak berulang. For A sama dengan 1 to 4 di sini. Oke, perlu ketahui 1 sampai dengan 4 artinya kolom ke 1 sampai kolom ke 4. Nah ya, mudah-mudahan paham. 1 sampai ke 4. Sekarang apa yang mau ditambahkan? list box list. Oke, kita tambahkan list itu di row, di indeks ke 1, terus kolomnya dia kita buat hitung mundur aja otomatis, berarti A-1. Nanti dia kan indeksnya 0, 1, 2, 3. Karena dia ada 4 kolom, artinya ini indeksnya ke 0, 1, 2, 3. Jadi A dikurang 1. Nanti ini sesuai isinya 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, kita ambil dari mana datanya? Ambil dari sheet 1. Oke, sheet 1 titik, ambil dari cell dimana row indeksnya adalah row indeks ke 1, kolomnya sebagai A. Karena kalau di Excel itu dia kolom, kalau cell dia A itu 1, 2, 3, 4 ini. Dia enggak dari 0, sementara kalau list box dimulai dari 0. Oke. Ini kalau sudah, nanti ini next A sampai ke A, nanti semuanya kita mau. Supaya agak lebih cantik, kita tambah aja list box select nanti ya. Oke, untuk row nya 0 sama dengan true. Jadi nanti headernya cantik, dia warnanya ada kayak warna biru. Oke, kita coba dulu ya. Kita langsung cari. Nah, sudah otomatis nih, nama, nomor ID, email ID, kota. Ini
ini header di sini ini sesuai dengan yang di sini. Oke. Nah, sekarang untuk header sudah, kita lanjut ke untuk listnya ya, list pada list box. Oke. Nah, pertama kita harus menampilkan list dulu. Kita cari dulu ini indeksnya sampai ke berapa nih list ini. Kemungkinan nanti kan datanya banyak. Karena datanya banyak, kita nggak mungkin harus setiap ini merubah coding, kita harus buat otomatis. Oke, jadi kita deklarasikan dulu aja lah di sini, dim i pakai i aja lah, s long. Oke. Oh iya, ini kita naikkan aja di atas ya, biar kalau deklarasi itu harusnya di atas. Sekarang for i sama dengan 2 ya, ini dimulai dari baris keberapa, baris kedua. Kenapa satu nggak kita pakai lagi, karena dia sudah dipakai oleh header, nanti dia ngambilnya dari sini, ini untuk sebagai isi. Oke. Ini 1 for i to 2 to sampai dengan kita ambil sheet terakhir ini, biar enak. Sheet 1 titik rank maka kurung. Kita buat aja lah 10.000 aja lah, mungkin nanti 10.000 data. Titik n. Oke. N ini XL up. Oke, ke atas dia naik, kita offsetnya 1,0 titik row. Nah, ini sebenarnya kalau dijalankan yang ini dia berarti 2 sampai ke 16 ya dapatnya. Dia otomatis nanti kalau ada datanya sampai 10.000, di sini kita setting 10.000, dia akan sampai 10.000. Gimana kalau datanya lebih dari 10.000? Nah, artinya di sini jangkaunya harus kita lebih buat besar ya. Oke, kita buat 100.000 aja lah. Oke, for i tuh sampai kolom terakhir. Sekarang di dalam perulangan kita buat lagi perulangan, for c sama dengan 1 to 4. Nah, jadi tadi kalau perulangan yang atas ini adalah untuk baris, sekarang perulangan ini untuk ke bawah. Jadi kita ngambil kan, kita ambil nih datanya nih, baris ke 1 dimasukin lah ya dia 1 sampai 5, baris kedua dimasukin datanya 1 sampai 5. Oke, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan codingnya tadi. Jadi for ini kita buat deklarasi di h variabel sama dengan application. Nah, ini sebuah rumus ini, application titik worksheet function titik count if. Dia akan menghitung, kita hitung berapa banyaknya sheet 1 titik ring buka kurung. Nah, kolom mana yang kita cari, yang kita hitung, dan A1 kolom kedua koma ini baris kedua sampai ke koma sel keduanya sampai ke E baris ke I, yang I ini tadi ya. Cuma kita pakai garis bawah aja biar bisa ke bawah. Sheet 1 titik sel
prakurung I, C. Oke, nanti dia berurut sampai ke J. Oh ini saya nggak kasih spasi. Oke, dah dari spasi. Jadi nah sudah diambil nih datanya, jam menghitung itu berapa banyaknya itu. Setelah itu if H sama dengan 1 jika H nya sama 1 and L case sheet 1 titik sel I, J tutup kurung sama dengan L case. Ini kenapa kita pakai L case, itu artinya lowercase ya. Jadi seluruh data itu kita ubah ke dalam huruf kecil semua. Nah, tujuannya biar kita bisa tahu oh ini datanya ganda atau tidak. Oke. Setelah itu mi titik text box. Nah, kita tahu, kita samakan huruf kecil dijadikan huruf kecil, semua data di sini jadikan huruf kecil. Kemudian kita cocokkan dengan yang di teks ini. Di sini juga diubah huruf kecil nanti. Jadi walaupun kita ngetik dengan huruf besar, dia akan tetap ditemukan kayak gitu. Kita balik ke kode lagi tadi, mi titik text box or H sama dengan 1 nih. Jadi yang lebih dari 1 nggak kita tampilkan lagi nantinya. Kita hanya menampilkan yang datanya, yang banyak datanya hanya 1. Sheet 1 titik sel buka kurung I, J tutup kurung sama dengan val mi titik text box dan mi titik add. Oke, jadi yang datanya sini keterangannya yang H sama dengan 1, kalau dia sama dengan yang kita ketikkan di text box 1 atau H nya 1 sama dengan yang isinya file, itu artinya kita misalnya dalam bentuk angka, jadi dia akan dirubah di filenya, dia akan ditambahkan ke dalam list box. Nah nih di add item, jadi kita add nya yaitu dari kolom for x to 4 jangan 5 4 wih ya satunya coy, nggak mau dia mi titik spasi kebiasaan list box titik list kurung list box titik list con min 1 koma x min 1 sama dengan sheet sel I, X. Ngambil di X yang ini tadi. Next X and if next J, yang terakhir tadi next I ya. Oke, kayaknya biar tampilannya lebih enak nih kita majuin. Nah, enak bacanya nih, biar kita bisa ngecek kalau ada kesalahan, nanti ada keliruannya. Oke, kita coba, kita ketikkan
nama 1, cari. Oke, muncul cuma 1 kali kan, padahal di sini ada 2. Sekarang coba kita buat nama 4. Oh, nama 1-nya masih muncul. Kita akalin aja. Kita akalin di sini. Di atas ini. Jadi setiap ada data masuk lagi nanti kita clear. Box titik clear. Oke. Jadi setiap ada data baru nanti dia di clear. Nama 6 coba. Oke, muncul nama 9. Oke, coba Bandung. Oke, nah ini nama 2 kan, di sini yang nama 2 cuma si Bandung. Nama 2. Oke, sudah berhasil. Itu mudah kan? Ini kodenya tidak terlalu panjang, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk mengclearkan hasil pencarian sebelumnya. Kemudian dim i as long ini kita mendeklarasikan i ini sebagai ring panjang, artinya angka long yang panjang, guna mengakomodir nanti kebutuhan datanya sampai berapa banyak, karena kita nggak tahu. Jadi kita buat long. Setelah itu ini untuk menambahkan ke dalam list box for A to 4, artinya sini tadi dari kolom 1 ke kolom 4. Oke, menambahkan list box dengan indeks 0 itu sebagai untuk header. Di select supaya ini tadi berubah warna ya. Kita ngambil ini sebagai untuk isinya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ini mencari row-nya sampai ke berapa row di sini ya, di sini yang angka terakhirnya itu. Karena kalau kita jalankan ini bisa enggak nih, empty. Kalau kita buat seperti ini, kita tambah aja, kita mau ngecek itu nilainya berapa. Insert view toolbox, kita coba ya. Oke, ini message box. Kita ambil yang isi dari, kita copy nih. Coba hasilnya 17 kan, yang ke terakhirnya 17 di hadapannya ya. Oke, hasilnya 17. Jadi dia datanya itu dia mencarinya 2 sampai ke 17 karena dia kita tambah 1, offsetnya 1, kita loncarkan 1 baris dia. Tapi kalau nggak kita offsetkan, contohnya kayak gini, kita hapus ini, nanti dia akan langsung ke 16. Ini karena kita offset tadi jadi 17. Kenapa kita lebihkan? Ya untuk antisipasi. Oke, kira-kira seperti itu untuk menampilkannya. Nah, ini dihapus saja biar kode ini hapus saja ya, karena di luar topik. Ini supaya paham aja tadi. Ini for i sama dengan yang di atas. Ini A itu 4, kolom keempat. Ini conif sheet A, dia mencari di conif, dihitungnya ya, menghitung berapa banyak yang sama ya, sama ibaratnya ada conif
Ini tentunya yang pas ke sini pasti dia 2 dapatnya. Seperti ini. It. Oke. Oh iya, nilainya jangan kayak seperti ini. Ya, yang ini mantap. Ya ke atas dulu. Oke, seperti ini. Kalau kita tarik ke sini, begitu sudah di sini datanya sudah 2. Oke. Jadi ya hanya menampilkan yang sini saja yang diambil. Oke, yang tadi langsung menambahkan ke dalam listnya. Oke, hanya itu saja. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.